Oke, hari ini kita punya tumpukan materi yang luar biasa nih. Semuanya dari satu buku klasik, Life and Labor, karya Samuel Smiles. Jadi, kita bakal menyelami pemikiran dari abad ke-19 tentang apa artinya kerja keras, apa itu kejeniusan, dan apa yang bikin seseorang punya karakter hebat. Betul. Tujuan kita kali ini simpel aja sih. Kita mau bedah isi kepala Samuel Smiles dan cari tahu apa idenya yang paling penting. Kita bakal ngomongin filosofinya soal kerja keras yang kadang intens banget. Tapi di sisi lain, dia juga ngomongin soal waktu luang kan? Nah, itu dia, seni menikmati waktu luang. Dan ada juga kisah-kisah ketekunan yang luar biasa dan definisi gentleman yang jujur mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan yang perlu diingat ya, meskipun buku ini usianya udah lebih dari seabad, pertanyaan di dalamnya tentang makna kerja, tentang karakter, itu abadi loh. Masih relevan banget ya berarti? Masih. Jadi ini kesempatan bagus buat kita semua untuk lihat gimana ide-ide ini berkembang dan mungkin juga untuk menantang beberapa gagasan modern kita soal produktivitas dan sukses. Oke, mari kita langsung masuk ke ide utamanya. Smiles itu mulai dengan gagasan yang sangat mendasar. Bekerja itu kodrat manusia. Jadi ini bukan cuma soal cari uang, tapi menurut dia, kerja itu pendidik terbaik. Pendidik di sini bukan dalam artian yang nyaman ya. Kayaknya Smiles melihat kerja itu sebagai guru yang galak gitu. Oh gitu ya? Iya, dia maksa kita hadapi kegagalan, negosiasi sama orang sulit, dan terima kenyataan kalau dunia nggak selalu sesuai mau kita. Itulah pendidikannya. Jadi prosesnya itu sendiri yang mendidik. Persis. Dia percaya semua hal berharga di hidup ini ada harganya. Dan harganya itu ya kerja keras. Orang-orang terbaik dalam sejarah, kata dia, adalah pekerja yang paling tekun. Dan sebaliknya, pandangannya soal kemalasan itu wah keras banget. Ada satu kutipan di sini dari Jeremy Taylor yang nusuk banget. Ah, yang itu? Kemalasan adalah penguburan bagi orang yang masih hidup. Itu metafora yang dalam banget ya. Kemalasan itu bukan cuma soal nggak ngapa-ngapain, tapi kayak ngubur diri sendiri hidup-hidup. Potensi semangat semuanya terkubur gitu ya? Iya. Semuanya. Benar. Dan ada lagi peribahasa lain. Yang klasik kita tahu lah ya, otak yang menganggur adalah bengkel iblis. Iya. Tapi saya lebih suka peribahasa Turki yang dia kutip. Lebih tajam lagi. Iblis menggoda orang yang malas, tetapi orang yang malas menggoda iblis. Wah, itu. Seolah-olah kemalasan itu udah satu level lebih parah dari sekedar digoda. Persis. Seakan-akan kemalasan itu proaktif gitu loh dalam menciptakan masalah. Ini pandangan dunia di mana nggak ada ruang netral. Anda entah sedang membangun sesuatu, Atau sedang membiarkan sesuatu membusuk. tepat. Oke, jadi kerja keras itu dasarnya. Tapi saya yakin banyak dari kita yang udah merasa kerja keras tapi hasilnya biasa aja. Dari buku ini ada petunjuk gak sih apa bahan rahasia yang misahin orang rajin biasa dengan seorang Newton? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya menurut Smiles, bukan kilatan petir dari langit. Bukan inspirasi magis. Terus apa dong? Bahan rahasianya adalah ketekunan. Dia mengutip seorang naturalis Prancis, Buffon, yang bilang kalau kejeniusan itu seringkali hanyalah kesabaran yang superior. Kesabaran yang superior. Saya suka istilah itu. Jadi bukan soal lebih pintar tapi soal lebih tahan lama. Tepat sekali. Contoh terbaiknya Isaac Newton. Waktu ditanya gimana dia nemuin hukum gravitasi, Newton gak jawab, saya jenius. Oh ya? Terus dia jawab apa? Dia bilang, kekuatannya adalah kemampuannya untuk terus-menerus memikirkan sebuah masalah. Wow. Dia bisa megang satu pertanyaan di benaknya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun sampai jawabannya muncul. Itu bukan sisir, itu daya tahan mental yang luar biasa. Dan daya tahan itu butuh mesin penggerakan, Ya, yaitu tekad. Ada analogi keren banget di sini, dari Iagonya Shakespeare. ya, yang soal kebun itu. Betul. Tubuh kita adalah taman kita, dan kehendak kita adalah tukang kebunnya. Ini metafora yang kuat banget sih. Iya, kita bisa milih mau nanam selada atau jelatang, mau dibiarin subur atau tandus, semuanya pilihan kita. Dan kalau kita lanjutin analogi itu, Maka kesulitan dan tantangan itu jadi pupuk dan cocok buruknya. Buku ini bahkan bilang kesulitan itu sebenarnya penolong kita. penolong. Gimana maksudnya? Ada gambaran dari John Ruskin tentang Hercules yang selalu digambarkan pakai kulit singa Nemea yang pernah dia kalahkan. Pesannya jelas, musuh yang berhasil kamu taklukkan itu nggak hilang. Kekuatannya jadi milik kita. Tepat,
Setiap kegagalan yang kamu atasi jadi bagian dari baju zirahmu. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Setelah abis-abisan muji kerja keras, buku ini tiba-tiba belok dan ngenalin apa yang dia sebut Injil waktu luang. Plot twist ya? Iya, kayak plot twist. Benar. Karena Smile sadar kalau kerja tanpa henti itu juga sebuah jebakan. Dia cerita anekdot lucu soal pensiunan pedagang lilin. Oh, yang itu? Orang ini kerja seumur hidupnya. Dan pas pensiun, dia sengsara. Bingung mau ngapain. Akhirnya, dia bikin kesepakatan buat balik ke tokonya setiap hari peleburan. Cuma buat bantu-bantu. Cuma buat bantu-bantu. Karena cuma itu yang bikin dia merasa hidup. Itu gambaran yang sedih tapi lucu juga ya. Dia udah kehilangan kemampuan buat istirahat. Jadi solusinya apa menurut Smiles? Bukan berhenti kerja kan? Bukan. Kuncinya, kata dia, adalah variasi. Variasi aktivitas. Istirahat sejati itu bukan nggak ngapa-ngapain, tapi ngelakuin sesuatu yang beda banget. Ganti gear di otak gitu ya? Persis. Kalau Anda pekerja kantoran, istirahat Anda mungkin bukan duduk di sofa, tapi justru berkebun. Dan disinilah bukunya jadi seru banget. Dia ngasih daftar hobi orang-orang hebat yang benar-benar nggak terduga. Kayak ngintip kehidupan pribadi mereka ya? Iya, misalnya para seniman. Michelangelo, pematung jenius itu, ternyata nulis soneta di waktu luangnya. Dante, penulis Inferno, juga melukis. Lalu ada para ilmuwan yang hobinya kadang-kadang membumi banget. Sir Humphrey Davy, ahli kimia brilian, hobinya mancing. Tapi yang paling bikin saya ketawa itu John Dalton, bapak teori atom modern. Oh, saya tahu ini. Hobi utamanya, main bowling. Bowling. Itu benar-benar nggak terduga. Kita bayangin ilmuwan jenius, hobinya pasti rumit dan intelektual. Ternyata cuma mau lempar bola berat. Mungkin justru itu intinya. Aktivitas fisik yang simpel dan repetitif itu bisa jadi penyeimbang sempurna buat kerja otak yang super intens. Bener juga. Dan bukan cuma ilmuwan. Negarawan sekelas William Gladstone, Perdana Menteri Inggris, hobinya nebang pohon. Wah, itu butuh energi fisik yang luar biasa loh. Iya kan? Ini bener-bener variasi yang ekstrim. Dari debat di parlemen, langsung ayunkan kapak di hutan. Dan daftarnya masih panjang. Penulis kayak Charles Dickens dan William Wordsworth itu pejalan kaki fanatik. Wordsworth bahkan katanya nyusun puisinya sambil jalan-jalan di ladang. Bukan di perpustakaan. Bukan. Dari semua contoh ini, yang paling bikin saya senyum itu Rossini, komposer opera agung. Sang maestro. Ternyata hobi utamanya ngutak-ngatik resep salad di dapur. Dia bahkan dengan bangga bagiin resepnya ke teman-temannya. Ini benar-benar ngeruntuhin gambaran kita soal jenius yang muram ya. Iya kan? Dan yang paling luar biasa mungkin contoh di mana hobi itu sendiri jadi penemuan besar. Ada pendeta, Dr. Cartwright, yang iseng-iseng di waktu luangnya malah menciptakan power loom. Mesin tenun mekanis. Sebuah penemuan yang ngubah dunia industri tekstil, lahir dari hobi. Ini bukti kalau pikiran yang hebat itu nggak benar-benar diam. Mereka cuma mengalihkan energinya ke berbagai saluran. Semua hobi dan etos kerja ini menarik, tapi buku ini kayaknya mau bilang kalau semua itu cuma bagian luar. Yang lebih penting itu siapa orangnya di dalam. Nah, ini kita masuk ke inti soal karakter. Iya. Disinilah Smiles mencoba jawab pertanyaan besar. Apa sih yang bikin seseorang jadi gentleman sejati? Dan jawabannya, untuk zaman itu, cukup radikal. Dia negasin kalau jadi gentleman itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan gelar bangsawan, tanah, atau kekayaan. Murni soal karakter. Murni soal karakter. Dia mengutip definisi dari novelis Thackeray yang menurut saya indah banget. Menjadi seorang gentleman adalah menjadi jujur, lembut, murah hati, berani, dan bijaksana. Titik. Nggak ada syarat harus punya kastil atau kuda ya. Nggak ada sama sekali. Ini kayak mendemokratisasi konsep kehormatan. Dia buktikan dengan contoh-contoh orang jenius. William Shakespeare itu putra pedagang wol. Ben Jonson Pernah kerja jadi tukang batu. bahkan Thomas Carlyle, pemikir besar zaman itu, dengan bangga bilang dia nggak akan nukar ayah petaninya dengan raja manapun. Itu pernyataan yang sangat kuat di masyarakat Inggris yang sangat sadar kelas loh. Pesannya jelas. Keagungan sejati bisa tumbuh dari tanah yang paling sederhana sekalipun. Selain kejujuran dan keberanian, ada kualitas lain yang ditekankan. Kesopanan, keceriaan, dan terutama simpati. Ada satu bagian yang mengharukan banget di sini. Anda pasti berujuk ke kisah Hakim Talfourd. Iya, itu kuat sekali. Iya, dia lagi mimpin sidang, ngasih pidato terakhirnya.
sesaat sebelum meninggal karena serangan jantung di kursi hakim. Dia bilang, dan ini kata-kata terakhirnya, "Jika saya ditanya apa kekurangan terbesar masyarakat kita, saya akan menjawab dalam satu kata, kekurangannya adalah kekurangan simpati." Bayangkan, itu kata-kata terakhirnya. Bukan tentang hukum, bukan tentang keadilan, tapi tentang simpati. Kemampuan duduk merasakan apa yang orang lain rasakan. Menurut Smiles, itulah puncak dari karakter seorang gentleman. Karena tanpa simpati, Semua kebajikan lain, kejujuran, keberanian, bisa jadi dingin dan kaku. Simpati itu perekat yang bikin kemanusiaan kita utuh. Oke, setelah bahas karakter, kita balik lagi ke pekerjaan. Tapi kali ini levelnya ekstrim. Kita ngintip di balik tirai para pekerja hebat. Ya, ini orang-orang yang energinya kayak nggak ada habisnya. Michelangelo digambarkan punya rasa lapar akan pekerjaan. Sir Joshua Reynolds, seorang pelukis, katanya bekerja sekeras seorang mekanik. Mereka bukan cuma kerja, tapi menyatu dengan pekerjaannya. Tapi ada sisi lainnya. Nah, itu dia. Sisi lainnya adalah rasa ketidakpuasan yang abadi. Maksudnya gimana? Semakin hebat seseorang, semakin tinggi standar mereka, dan semakin mereka merasa karyanya nggak pernah cukup baik. Virgil, setelah 11 tahun nulis mahakaryanya Aeneid, Iya. di akhir hayatnya malah merintahin agar naskah itu dibakar. Dia merasa itu belum sempurna. Wah, gila. Mahakarya kayak gitu mau dibakar. Ini kayak impostor sindrom tingkat dewa ya? Bisa dibilang begitu. Untungnya teman-temannya nggak nurutin. Contoh lain Blaise Pascal, filsuf jenius. Dia bisa nulis ulang satu surat sampai 16 kali. 16 kali? Iya, cuma buat mastiin setiap kata, setiap ritme kalimatnya pas. Ini bukan soal nyampein info, tapi soal mencapai kesempurnaan absolut. Ada beberapa anekdot di sini yang benar-benar gila. Yang paling bikin saya tercengang itu kisah Sir Walter Scott pas nulis The Bride of Lammermoor. Oh, yang dia lagi sakit parah itu kan? Betul, dia menderita sakit perut yang luar biasa, sampai kram dan kejang. Tapi dia terus mendiktekan ceritanya dari tempat tidur. Dan dia mendiktikannya cepat banget, penuh semangat, sampai asistennya kewalahan. Nah, ini bagian anehnya. Setelah novelnya selesai dan dia sembuh, teman-temannya ngasih buku itu. Dia baca dan bilang, Ini novel yang bagus. tapi saya sama sekali tidak ingat pernah menulis satu kata pun dari cerita ini. Seolah-olah karyanya lahir dari alam bawah sadarnya pas dia berjuang lawan rasa sakit. Iya kan? Gila. Itu nunjukin betapa dalamnya dorongan kreatif itu. Kisah lain yang setara levelnya itu Handel, yang menggubah oratorio legendaris The Messiah. Cuma dalam 23 hari. 23 hari, Untuk karya musik yang begitu agung, kompleks, dan emosional, itu hampir nggak masuk akal. Lebih kayak kesurupan kreatif daripada proses komposisi biasa. dan tentu saja kita nggak bisa lewatkan Mozart. Dia itu definisi dari kejeniusan yang membara. Menggubah opera pertamanya di usia 12. Dan bahkan pas terbaring di ranjang kematiannya, dia masih sibuk nulis karya terakhirnya, Requiem. Semangatnya nggak pernah padam sampai napas terakhir. Kisah-kisah ini bikin kita nanya, dari mana datangnya semua ini? Apa mereka memang dilahirkan seperti itu? Ini ngebawa kita ke bagian terakhir, tentang pemuda hebat atau anak ajaib. Ya, fenomena precocity. Buku ini ngelihatnya dari dua sisi. Di satu sisi, ada kekaguman. Di sisi lain, ada peringatan yang sangat serius. Peringatan? Smiles khawatir banget sama bahaya tekanan berlebihan pada otak anak-anak. Dia cerita kisah tragis anak bernama Heineken dari Lubek. Oh, yang super pinter itu? Iya, luar biasa pintar. Usia 3 tahun udah bisa Latin dan Prancis. Usia 4, dia udah belajar sejarah gereja. Tapi otaknya yang kecil dipaksa kerja kayak otak orang dewasa. Akibatnya, dia meninggal di usia 5 tahun. Ya ampun. Ini kayak dongeng peringatan. Otak anak, kayak tubuhnya, perlu waktu buat tumbuh secara alami. Maksa terlalu cepat bisa fatal. Namun, di sisi lain ada anak ajaib yang berhasil tumbuh dewasa. Terutama di bidang musik. Handel misalnya. Betul. Ayahnya ngelarang dia belajar musik, tapi usia 10 tahun dia diam-diam udah gubah sonata. Dan tentu saja ada Mozart, anak ajaib paling fenomenal. Menggubah musik di usia 4 tahun, tur keliling Eropa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kehidupannya yang penuh tekanan dan kerja keras non-stop sejak kecil. Kemungkinan besar berkontribusi pada kematiannya yang sangat dini di usia 36. Sangat mungkin. Ini menarik karena buku ini lalu membandingkan Mozart dengan Beethoven.
Beethoven juga berbakat, tapi nggak seajaib Mozart waktu kecil. Betul, karya-karya terbesarnya justru lahir di kemudian hari, saat ia dewasa dan bahkan saat pendengarannya mulai hilang. Dan ini poin yang penting banget. Sangat penting. Ini nunjukin nggak ada satu jalur tunggal menuju kehebatan. Ada yang meledak kayak kembang api di masa muda, kayak Mozart. Dan ada yang berkembang pelan kayak pohon ek yang kokoh seperti Beethoven. Tepat. Jadi buat Anda yang merasa belum mencapai apa-apa, mungkin Anda hanya seorang Beethoven yang sedang dalam proses. Jadi setelah menyelami semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang ya? Kita udah lihat ide tentang martabat kerja, kekuatan ketekunan, pentingnya punya hobi aneh buat jaga kewarasan, dan gagasan kalau kebesaran sejati itu ada di dalam karakter. Bukan di CV atau rekening bank. Betul, ini pandangan hidup yang kuat banget dari abad ke-19. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini menyajikan pandangan yang sangat heroik, bahkan mungkin sedikit obsesif, ya, tentang kerja dan kejeniusan. Gagasan tentang hasrat yang membara, kerja tanpa henti, dan definisi gentleman. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana ide-ide ini beresonansi di dunia modern kita? Di zaman yang sekarang menghargai work-life balance. Persis, zaman yang lebih mengutamakan kolaborasi tim daripada kejeniusan individu. Dan di mana nilai-nilai sosial kita mungkin sudah sangat berbeda. Ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Dan pertanyaannya untuk Anda adalah, dari semua etos kerja dan karakter dari abad ke-19 ini, mana yang masih bisa menjadi kompas? Dan mana yang mungkin sudah saatnya kita tinggalkan di museum?